Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi-pagi. Oke, udah lumayan. 36. Headset saya kemana? Oke, kita mulai aja. Sejam, habis itu kita akan lanjutkan ke presentasi. Oke, saya share screen dulu. Oke, lihat ya. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan kita yang paling akhir, yaitu kita cerita tentang bagaimana melakukan evaluasi. Ya, model kita sudah divalidasi, otomatis kamu orang harus bisa melakukan evaluasi. Ya, kita ulang dikit. Ya, kita akan mengulangi terkait apa yang sudah pernah kamu pelajari kemarin. Ya, kamu pelajari kemarin. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari validasi ya. Validasi, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan klasifikasi model, grid search dengan cross validasi. Kemarin sudah sedikit ya, sudah sedikit kita cerita dan bagaimana kita nanti hendak melakukan evaluasi kualitas dari cluster yang sudah kamu ciptakan. Ya, kalau untuk reinforcement dan sebagainya, otomatis kita akan mencari berdasarkan square error yang kamu punya. Ya, saya rasa itu untuk square error kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya, ya di pertemuan 6 terkait dengan linear regression. Baik, oke, kita kemarin sudah buat model. Tetapi bagaimana kamu bisa tahu model saya itu dia memiliki yang namanya estimasinya itu terbaik. Ya, bagaimana saya bisa mengestimasi performansi dari model yang sudah saya ciptakan? Apakah model saya ini sudah tergeneralisasi dengan baik ataukah belum? Ya. Nah, menurut Profesor Rashka, kita harus bisa mencari tahu ya berapa presentasi yang bisa kita tentukan, yang bisa kita dapatkan. Baik. Oke. Nah, poin-poin penting kalau kita mau melakukan predictive performance, kita harus bisa melakukan estimasi dan kita hendak meningkatkan akurasi kita. Lalu kita hendak melakukan identifikasi machine learning algoritma mana yang paling terbaik berdasarkan data yang kita punya dan permasalahan yang kita hadapi. Jadi
yang menjadi perhatian ketika kalian nanti membangun model, sehingga inginnya model kita itu menghasilkan lumayan akurasi yang tinggi, dan ke depannya kita bisa mendapatkan parameter yang terbaik untuk bisa menciptakan model. Itu yang pertama yang harus kamu lihat adalah datanya. Kamu orang harus melihat datanya dulu nih. Datanya apaan sih? Datanya bersifat apa? Datanya apakah continue? Datanya bersifat kategorial, itu berbeda cara pengerjaannya. Datanya itu dalam atributnya untuk apa? Untuk tipe-tipenya apa? Apakah nominal, ataukah ordinal, ataukah campuran? Ya, multiple data seperti itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan pertama, data. Nah, yang kedua adalah variabel. Variabelnya saya itu apa? Ya, pengukuran beragam di dalam satu data itu apa yang saya mau gunakan? Apakah saya bisa menaikkan atau saya tidak bisa menaikkan akurasi saya dilihat dari variabel, atau kita bisa sebut sebagai parameternya ya. Parameternya, pengukurnya itu apa? Kalau ini beda ya. Parameter itu adalah pengukuran yang seragam. Seperti EPO, seperti ya paling gampang dicontohkan adalah EPO. Nah, itu kita sebut sebagai parameter. Ya. Variabel atau parameter apa yang kita mau gunakan. Selanjutnya adalah algoritma apa yang kita mau pakai. Ya, ini kadang-kadang jangan asal nabrak. Ya. Nah, kalau kita menggunakan algoritma kategorial di dalam data yang kita gunakan adalah data numerikal, ya salah seperti itu. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Apakah datanya memiliki kelas target atau tidak? Nah, itu. Lalu apalagi yang saya harus perhatikan, yaitu goal. Nah, ini Anda harus bisa mengidentifikasi. Apakah algoritma saya bisa menghasilkan goal yang sesuai? Misalnya saya patok akurasinya itu harus di atas misalnya 80%. Nah, itu harus dilihat lagi, 80% maksudnya apa? Apakah datanya itu cukup baik? Misalnya kalau datanya cuma 80 data atau 100 data, berarti kalau saya akurasinya 80%, berarti ada sekitar 20 data yang saya lihat tidak terkelompok dengan benar. Nah, proporsi seperti itu pun menjadi satu pertimbangan kalian ya. Tergantung goalnya apa, datanya berapa banyak, high dimensional atau tidak, berbentuknya apa, algoritma yang saya pakai apa, variabel saya apa, parameter saya apa, apakah bisa di-increase lagi. Ya, apakah data saya sudah tergeneralisasi dengan baik? Sudah relevankah data saya untuk dijadikan masukan? Nah, itu yang menjadi main point kita mau melakukan evaluasi data. Ya. Kalau yang kemarin kita bilangnya itu berhubungan dengan bias dan juga apa? Variansi data. Ya kan? Nah, ini hubungannya erat. Kalau kita bercerita tentang bagaimana kita mau predictive performance, selain yang tadi kita bisa bercerita tentang data, variabel atau parameter, algoritma atau goal yang mau saya capai dan sebagainya. Nah, itu tidak lepas dari yang kemarin kita sebut sebagai bias dan juga variansi. Nah, kan kita sudah tahu kan kalau bias dan variansi mana nih? Pena saya. Bias dan variansi itu berhubungan erat dengan data prediktif atau data yang dihasilkan oleh sistem kita berbanding dengan data aktual atau data yang saya dapat di lapang. Kalau saya bisa bilang seperti ini, berarti bias dan variance itu berhubungan erat dengan yang kemarin kalian pelajari. Kamu orang pelajari tentang bagaimana Anda bisa melakukan validasi.
Ya, jadi ini bagaimana bisa kita kompromikan, kita bisa konsolidasikan, ya kan? Ini yang bisa kita konsolidasikan. Di mana kalau ini bisa kita konsolidasikan, berarti kita bisa hindari yang namanya overfit. Di mana overfit itu adalah kondisi yang sangat-sangat ngepres, ya kan? Ngepres sampai tidak bisa datanya itu tidak bisa melakukan pembelajaran. Jadi antara data prediksi, data hasil prediksi dengan data aktualnya itu tidak banyak perbedaannya. Berarti dia hanya mengcopy aja tuh data hasil prediksi. Ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut supaya kita bisa mengeneralisasi performansi kita, nilai kita, akurasi kita, berarti kita harus bisa meminimalkan si kawan ini dan si kawan ini, ya kan? Gimana? Bias itu adalah kemarin adalah apa? Kalau Anda masih ingat, bias itu adalah apa? Selisih antara apa? Nah, antara nilai aktual atau data yang saya punya di lapak dengan apa? Dengan terhadap apa nih? Dengan keluaran dari hasil prediksi atau saya bilang keluaran dari model. Ini yang mau kita minimalkan, ya kan? Ini mau kita minimalkan. Sedangkan varians kemarin adalah apa? Varians itu adalah apa? Selisih dari keluaran dari apa? Model terhadap apa? Pada latih dan uji. Ini mau apa? Ini mau kita juga minimal. Makanya kemarin saya bilang best fit model supaya kita bisa mengestimasi, bisa mengincrease predictive performance, kita bisa mengidentifikasi best algorithm, kita bergeraknya dengan ini kan, minimum bias and variance. Sehingga kemarin precise-nya itu di mana? Ya, precise-nya itu ada di sini, akurat. Variance-nya rendah, biasnya juga rendah. Kalau yang lain itu kita anggap tidak terlalu akurat. Ya, seperti Anda bermain papan dart. Bisa ya? Seperti kamu orang main papan dart. Makanya kalau saya seorang atlet, saya mau mana? Ya, saya mau mana? Anda harus apa? Mengikuti ujian, ya kan? Anda harus ada trainnya dulu, Anda harus latihan dulu, baru ada ujian. Nah, ujian itu yang kita anggap sebagai data uji dan Anda harus latih diri itu kita anggap sebagai data latih, ya kan? Bisa. Gitu ya. Nah, ini bisa yang kemarin saya sudah jelaskan yang ini. Ya, jadi kalau Anda seorang pemanah, misalnya atlet panahan, ini Anda, ya kan? Dia akan bisa menghasilkan bias yang rendah dengan variansi dia rendah, berarti precise-nya itu berarti apa? Dilihat pada sejumlah latihan dan juga ujian. Ya kan? Nah, kalau dia tidak pandai-pandai kali, ya kan? Dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan bias yang tinggi. Ya kan? Bias yang tinggi dan juga mungkin variansi yang tinggi. Mungkin kemana-mana dia nembaknya ini. Oke. Nah, demikian juga kalau Anda belajar dengan machine learning. Kalau pembelajarannya itu bagus, ya, dia akan menghasilkan ini low bias dengan low variance pada apa? Data latih, ya kan? Pada data latih Anda. Sedangkan model pembelajaran yang tidak bagus, dia akan menghasilkan variansi yang tinggi dan juga bias yang tinggi pada data latih dan juga data uji kalian. Gitu ya. Nah, kalau bisa dibilang Anda kalau mau melakukan estimasi ya, estimasi berapa akurasi saya
kalau data saya merupakan data kategorial, data kategorial yang punya label, berarti kita permasalahan klasifikasi ya. Ini ada label dataset, saya bagi ya. Kemarin kan untuk validasi model bisa nih ada data latih, data uji, data validasi lagi ya kan seperti itu. Nah, untuk data latih dia akan digunakan klasifikasi, algoritma klasifikasi, misalnya Anda menggunakan C45 di sini untuk menghasilkan model ya, learning methodnya ini nanti dihasilkan ya, nanti dia tercipta nih model. Nih, model misalnya ini rule dari C45. Nah, rule ini akan diuji oleh data ini, ya kan? Dataset ini. Dataset yang kita sebut sebagai data uji, dia akan mengecek. Benar nggak sih yang kamu lakukan? Kalau benar, dia akan bisa melakukan estimasi akurasinya itu berapa. Nah, ini berapa biasanya muncul persentasenya ini berapa untuk kebenaran datanya. Yang keluar itu dari mana ya? Dari data tes ini. Ya, sedangkan data latih Anda akan bangun menjadi model. Makanya ketika Anda bangun dengan Python, ada yang dibilang itu ada test setnya, misalnya 0,2, Anda kan bisa masukin sendiri ini, misalnya Anda masukin 0,25, 0,3, dan seterusnya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah data Anda sebanyak misalnya 0,3 atau 30% dari data Anda, sisanya 70% kamu orang keluarkan untuk bangun model. Sisanya ini dia akan menguji yang ini. Oke, caranya boleh seperti apa aja. Misalnya misalkan Anda bilang Anda menggunakan secara stratifikasi. Ya, stratifikasi berarti diharapkan datanya itu adalah balance semuanya untuk label datanya. Ya kan? Label datanya itu adalah balancing semuanya. Jadi misalnya datanya ada 1000, ya, ada 1000, 2 kelas berarti 500, kelas 1 500, kelas 2 500. Berarti kalau data latih yang Anda bangun, diharapkan modelnya itu adalah 700 kali 30 gitu ya kan, 700 kali 30 untuk kelas 1 dan 700 kali 30 untuk kelas 2. Oke, berarti ada sekitar 350 data per masing-masing kelas. Ya, masing-masing kelas itu ada 350 data untuk kelas 1 dan 350 untuk kelas 2. Nah, 700 data itu kamu bangun jadi model, misalnya rule seperti ini. Ketika sudah terbangun jadi model, nanti 300 data sisanya, ya, 300 data sisanya itu dia akan mengecek nih. Dengan anggapan saya nggak ada kelas. Ya, saya nggak ada kelas. Nanti baru saya mengecek tuh. Setelah saya ngecek, nanti saya ngecek lagi ke kelas aktualnya. Ya, dari 300 itu. Misal data di 300 itu data pertama kelasnya 1. Saya juga prediksinya ternyata 1. Nah, data yang terprediksi itu yang kita sebut sebagai model atau data yang terpredicted. Yang satu kita sebut sebagai data aktual. Jadi makanya kalau Anda pakai di Python, ketika keluaran di matriks confusion, ya, matriks 2x2 atau matriks n kali n, tergantung berapa banyak label kelasnya, itu kan nanti munculnya, kalau dilihat, oh data saya 1000, nggak mungkin dia munculnya 1000 data di situ, pasti adalah bukan kebanyakan, dia akan muncul adalah sebanyak data uji kalian. Ya, kalau kalian jeli melihatnya, maka dia akan muncul seperti itu. Ya, agak jeli-jeli aja sih lihat kalian ini ya. Ini jam berapa? Oke. Jam berapa nih saya harus pembukaan ini. Nanti saya tinggal bentar ya. Saya tinggal bentar, ada ini di HP aja kayaknya. Supaya saya nggak lupa. Oke.
Jam berapa sih kata Sherina? Sebentar ya. Jam 9. Oh, jam 9. Jam 9. Jam 9:10. Jam 9:10 saya tinggal bentar. 10 menit aja ya. Saya tinggal bentar 10 menit. Untuk bimbingan. Oke. Oke. Ini udah ya, berarti tadi udah saya cerita tes setnya kita revisit. Ya, tes setnya kita revisit. Kalau udah oke, berarti keluar akurasinya ya. Nah, ya ini kalau akurasi dari learning methodnya itu berubah tuh gimana? Ya. Ini contoh dataset California Housing House. Nah, yang kemarin kita sudah pakai. Nah, yang satu nih jalannya pakai decision tree regresi. Kan ini kan data regresi kalau kalian ingat. Nah, satu jalannya seperti ini, satu jalannya seperti ini. Ini dia akan bergerak sesuai dengan berapa akurasi terhadap berapa N-nya. Ini N-nya ya. Ini N-nya, ini akurasi modelnya, ini berapa persen. Nah, dia geraknya gini nih. Ya, kalau yang logistik regresi, ya logistik regresi termasuk salah satu kemarin apa? Basic regresi. Ya kan? Kalau decision tree regresi dia bergerak berdasarkan rules yang tercipta, tetapi untuk keluaran dari rules-nya itu apa daunnya adalah berbentuk angka. Ya, angka sekitar sekian sampai sekian, nanti baru kita balikan. Kalau Anda pelajari, dibalikan datanya, dikripskan datanya, dan mendapatkan berapa, oh, estimatornya sekian. Meskipun tetap dia memiliki regresi, tetap dia memiliki variabel independen dengan dependen. Seperti itu ya kan? Cara kerjanya berbeda. Nah, kalau dilihat, Anda meskipun datanya sama, ya datanya sama, Anda pasti akan menyadari nih, oh kalau yang satu, dia datanya kalau makin banyak, DTL regresi pasti dia kelihatannya kalau digambarkan secara box plot seperti ini, kok lebih tinggi ya. Ya, dia lebih tinggi. Tetapi kalau kita menggunakan basic regression, ya dalam hal ini kita gunain logistik regresi, generalisasi ya, ini logistik regresi dari simple linear regresi. Dia semakin ke sini semakin banyak ya biasa-biasa aja datanya. Ya. Nah, itu. Makanya ketika kita meskipun memiliki objek yang sama, di sini dalam hal ini kita memiliki California Housing House sama-sama, tetapi ketika Anda menggunakan learning method atau otak yang berbeda dalam memprosesnya, bisa saja akurasi yang dihasilkan itu berbeda. Mungkin kalau saya menggunakan Gaussian naive Bayes regresi, mungkin dia nggak seperti ini lagi, misalnya saya tambahin lagi. Nah, ini menunjukkan apa ya? Menunjukkan ada advantage dan disadvantage dari masing-masing learning method. Ya, misal bisa saja yang satu tuh lebih cepat. Ya, kalau diperhatikan mungkin saja yang satu itu lebih cepat untuk menciptakan model. Ya, dan yang satu tuh sangat-sangat eager untuk menciptakan model karena dia menggunakan DTL. Kenapa? Karena dia akan melakukan rekursif terus-menerus untuk menghasilkan rule itu. Ya, kalau kalian belum pelajari DTL, dia kan secara rekursif akan mencari terus-menerus. Kalau yang satu, dia akan secara iteratif untuk mencari hasil dari prediksi yang paling tepat. Ya kan? Dia ceritanya secara apa? Heuristikal saja. Mungkin seperti itu. Jadi,
Gimana supaya saya bisa tahu learning method apa yang paling bagus? Ya nggak ada. Paling bagus ya kita mempelajari, oh secara teorikal seperti ini, berarti saya mau pakai ini seperti itu. Tetapi yang perlu kita lihat adalah datasetnya kembali. Apakah datasetnya saya butuh kelas? Goal saya itu apa? Jadi misalnya goal saya mau melakukan apa? Saya mau tahu, oh orang ini perlu dirawat di rumah sakit atau tidak terkait pandemik. Apakah apa ya istilahnya treatment apa yang terbaik terkait SAIR modelnya? Tetapi di situ ada gejala. Nah, gejalanya itu harus saya bisa dapatkan nilainya dulu. Nah, ketika saya mau mendapatkan nilainya, berarti saya harus apa dulu? Saya harus bisa melakukan misal tester dulu, keluarkan dulu. Nanti yang satu baru sudah keluar, baru yang satu lagi kita gabung datanya, kita bisa menghasilkan SAIR model. Gitu. Ya, aman. Jadi ada nggak Bu? Ya nggak ada. Hanya dibilang untuk ketahanan robustness-nya ada sekitar 10 algoritma swallow learning yang biasanya kita gabung-gabungkan, diensemblekan dengan beberapa teknik ya supaya dia lebih cepat dan bisa menghasilkan akurasi yang baik. Eager learning is good, tetapi kadang-kadang dia terlalu expensive atau mahal seperti SVR itu agak mahal. Maksudnya mahal di sini adalah jalannya itu sangat lama, kita training modelnya agak lama dibanding kalau saya menggunakan hanya KNR atau KNN regresi misalnya. Karena apa? Dia hanya melihat patokannya hanya melihat apa? Oh, ini berapa K yang terdekat dari saya sehingga regresinya independen variabelnya hanya mencocokkan ke misalnya kalau K-nya itu hanya sebanyak 10 ya gampang dibandingkan saya harus mencari hyperplane dari 1000 data. Kalau 1000 data itu saya hanya mengecek ke 10 data tetangga terdekat, ya otomatis dia lebih cepat daripada SVR yang sangat eager mencari pemisah hyperplane di antara 1000 data. Paham maksud saya ya? Nah, gitu juga dengan DTL, satu jalannya dengan rekursif, satu jalannya secara iteratif. Kayak gitu. Ngomong apa Bu Pasti ini? Nggak ngerti saya. Ngerti-ngertiin aja ya. Bacalah buku banyak-banyak, baca paper, biar ngerti gitu ya. Kata Jason, malas saya, Bu. Oke, nah itu makanya kadang-kadang kita biasanya revisited untuk data ya. Untuk data, kita ngecek lagi. Untuk learning model, kita kadang-kadang pretend pura-pura aja nih, kita nggak punya data test atau kita nggak tahu learning method apa yang penting, yang paling bagus. Nah, kita coba-coba. Ya. Oke. Nah, ini learning curve-nya yang tadi udah sebentar. Jadi kalau kita melihat curve seperti ini, gimana cara saya bisa mendapatkan validasi model terbaik? Yaitu kita bisa buat seperti ini, repeated n times-nya, ya. Oke, kita repeat secara n times. N-nya itu adalah yang di sini ya. Di sini berapa kali. Lalu kita akan memilih instance atau objek secara random dari training set, kita learning modelnya. Nanti keluar tuh nilai akurasi. Nanti diplot. Nah, akurasinya itu berapa? N times-nya itu contohnya kita menggunakan secara validasi silang. Ya. Nah, validasi silang contohnya adalah seperti ini. Anda punya data training seperti tadi, di learning proses kan ada training set, ada data validasi, data training menghasilkan learning model. Nanti dia mengulangi secara n times, dia akan menghasilkan model yang terbaik. Misalnya Anda menggunakan lipatan data itu sebanyak 4, dia akan mengulangi di sini terus 4 kali, ada 4 skenario. Dia akan memilih skenario terbaik dari validasi set yang digunakan, ya, dihitung berapa akurasinya, nanti dia akan tampilkan.
Nah, baru nanti dia akan menampilkan learning model terbaik. Nah, learning model terbaik ini bisa saja dites lagi oleh data uji. Mungkin seperti itu. Limitation, kalau kita kemarin bisa pakai K-fold, ada juga generalisasi dari K-fold, yaitu leave one out, cross validasi, ya. Kalau dataset Anda besar, larger test setnya ya agak sedikit PR, ya. Kalau large training set, oke, berarti kalau dia sangat besar, kita anggap saja gurunya bagus, tetapi ya itu kembali dia expensive. Ya, memang dia lebih representatif untuk data kita, lebih general, tetapi expensive untuk kita gunakan karena ya itu. Dia sangat eager untuk bekerja, untuk menciptakan model, apalagi kalau dia itu repetitif banyak kali. Oke. Jadi bagaimana bisa saya gunakan apa ya, pengukuran apa, saya tampilkan di mana, supaya saya bisa tahu, oh data tes saya itu sudah benar dipetakan. Nah ini biasanya kita gambarkan dalam confusion matrix. Nah, confusion matrix ini mengikuti ukurannya adalah n kali n, mengikuti label kelas. Kalau Anda kelasnya cuma 2, berarti ya confusionnya itu hanya 2 kali 2. Di mana ini adalah perbandingan antara data aktual dibanding data prediksi atau data model. Sudah saya sounding dari tadi. Misalnya ini adalah rekognisi aktivitas dari video. Nah ini ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ada 10 kelas. Berarti dia masuk ke dalam 10 kali 10. Otomatis kalau yang di tengahnya ini, diagonally itu adalah kita sebut sebagai data yang ketika dia data aktualnya kelasnya band, di data prediksinya dia juga dibilang band. Makanya ini kita sebut sebagai true positif. Ya, ini yang kita sebut sebagai true positif. Ya. Begitu. Nanti kalau ada data yang kalau ada data, atau saya gambar aja ya, atau saya ada gambar di sini. Enggak. Kalau saya ada data, mana ini saya? Saya ada data 2 kali 2 aja ya, ini terlalu besar. Saya ada data Kia nih. Saya ada data, ini kebanyakan ya. Ini apa nih? Kelas aktual, 2 kali 2 aja ya, biar gampang. Ini kelas prediksi. Ini kelasnya 2, kelasnya 1 dan 0. Ini 1 dan 0. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya akan anggap ini adalah kelas 1-1. Ya kan? Ini kelas 1-0, ini adalah kelas 0-1, ini kelas 0-0. Ini dari confusion matrix ya, jadi tabel yang mencatat hasil klasifikasi. Oke, ini contohnya seperti ini. Ini contoh masalah biner, kita mau peta dalam kelas 1 dan 0. Ya. Oke, dari data ini maka apa yang kalian ketahui? Jumlah masing-masing kelas yang diprediksi benar yang mana? Dia kelas 1, dia juga terprediksi kelas 1. Dia kelas 0, dia juga terprediksi kelas 0. Berarti
Kelas yang terprediksi benar, kelas yang terprediksi benar itu ada di C11 dengan di C00. Oke. Nah, yang lain itu salah. Dia masuknya kelas 1, tetapi dia terprediksi kelas 0. Ini dia masuk kelas 0. Dia masuk kelas 0, tetapi terprediksi kelas 1. Berarti akurasi yang saya bisa dapatkan adalah apa? Berarti saya bisa bilang adalah data yang benar saya akan bagi dengan seluruh data. Berarti ini saya bisa bilang seperti apa? Ini adalah C11, saya tambah dengan C00, saya bagi dengan C11, tambah C10, tambah C01, tambah C00. Kayak gitu. Itu adalah akurasi atau jumlah data yang benar. Berarti errornya apa nih? Kalau akurasi kebenaran seperti itu, berarti errornya saya bisa tulis apa nih? Saya bisa tulis C01 tambah C10 saya bagi dengan C11 tambah C101 tambah C10 tambah C00. Nolnya. Itu kan? Kalau dari sini. Nah, yang satu kita sebut sebagai berapa persentase kebenaran, yang ini kita sebut sebagai laju dari galat sistem. Atau kesalahan prediksinya itu berapa. Kalau dilihat dari sini, yang terjadi kesalahan prediksi itu ada di sini, dengan di sini. Oke? Bisa ya? Oke. Berarti bisa dibilang apa? Ini ada 10, berarti 10 kali 10 ada 1000 data. Ada 1000 data. Kalau dia itu kebenaran prediksi, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 700 tambah 89 tambah 89, berarti ada 700 data, tambah 89 tambah 89 tambah 67 bagi 1000. Ya, bagi 1000. Berarti itu adalah kebenaran dia. Sedangkan, ini akurasinya ya. Sedangkan kalau kesalahan prediksi atau laju errornya berarti ini 11 tambah 11 tambah 33 bagi 1000. Itu laju error Anda. Gitu. Kalau kita sesuaikan rumusnya dengan confusion matrix seperti ini. Bisa ya? Atau kalau mau lebih gampang, kalau cuma 2 kali 2, itu saya punya kelas 01. Nih. Saya punya kelas 01. 11. Di sini berapa ya? Sini 95. Di sini 1. Sini berarti 4. Di sini 0. Berarti dari matriks confusion apa yang Anda dapatkan di sini? Berarti apa? Kelas kasus didominasi oleh apa? Oleh kelas 1. Mayoritas ya kan? Ya kan? Mayoritas. Kalau ini berarti adalah benarnya akurasinya adalah 96%. 96% untuk apa? Untuk kelas 1. Misalnya itu kelas apa begitu. Terserah, misalnya kelas anjing atau kelas kucing, kelas tikus kayak gitu. Ya, kelas laki-laki atau kelas perempuan. Nah, ini 96% untuk kelas 1. Gitu. Tetapi sistem ini apakah sangat benar? Oh, tidak juga.
berarti ada sekitar 4 di sini, ada sekitar 4 tambah 1, ada sekitar 4 tambah 1 dibagi 100, ini errornya. Berarti ini berapa nih, 5/100 sekitar 20%, enggak, 20%, 5% yang dia mengalami kesalahan di dalam apa? Kesalahan dalam pemberian apa? Ya kan? 5/100. Oke. Ada sekitar 4 tambah 1 berarti 5/100 berarti sekitar 5% dia mengalami kesalahan ini ya. Kesalahan dari pengenalan kelas 1. Oke, seperti itu. Nah, misalnya saya tambah lagi nih kelasnya. Saya tambah lagi kelasnya jadi 3 kelas. Belum, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. 1, 2, 3. Misal di sini berapa ya? 20. Ini 12. Sini 9 deh. Berapa nih? 9. 1. Sebentar. Ini 10. 19. 0, ini 1. 0, ini. Nah, ini kira-kira kalau dihitung ada sekitar 100 ya. N sama dengan 100. Jadi, ada misalnya apa ya? Pengenalan lah ya. Pengenalan. Pengenalan berarti untuk kelas 1 ada sekitar 35 ya. 35 ya. Oke. Ada 35, 25. 1 ini 35, 2, 25. Terakhir sini dia. Oke. 3 ada sekitar 40 misalnya. Ya, misalnya seperti ini. Pas ya? 100. Oke, pas 100. Nah, kalau dilihat seperti ini, tabel akurasinya adalah berapa nih? Akurasinya berarti adalah 20 tambah 12 tambah 30, 9/100. Berarti ini berapa nih? Berapa ini? 71 ya, 71%. Nah, nilai yang dapat dari 71%. Di mana dia hanya mengenali ada 20 kelas 1 ya, diprediksi benar, 12 kelas 2 yang terprediksi benar, dan yang terakhir adalah 39 dari kelas 3 yang diprediksi benar. Sisanya 29-nya salah prediksi. Ya, sisanya 29 salah prediksi. Benar. Ya kan? Itu. Nah, itu kadang-kadang kita bisa mendapatkan hasil apa dari situ? Berarti apa? Berarti untuk kelas 1 dan 2 saya bisa melakukan pengenalan secara cukup baik, tetapi saya tidak bisa terlalu mengenali kelas 3 terhadap kelas lainnya. Ya kan? Karena ada sekitar 29 kelas 29 data yang tidak terprediksi. Saya belum dipanggil ya. Oke. Nah,
Kira-kira seperti itu untuk confusion matrix. Ada yang bertanya? Kah? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Bisa semua? Aman, Bu. Aman. Oke, senang saya. Nah, untuk itu apa ya? Untuk yang tadi itu, maka itu kita bisa masukkan ke dalam terminologi seperti ini. Confusion matrix itu adalah tabel yang menyatakan berapa kelas klasifikatornya, yang isinya adalah kelasnya itu ukurannya M kali M tergantung berapa banyak label data Anda. Ada 4 terminologi, yaitu true positif, true negatif, false positif, dengan false negatif. True positif apa? Berarti dia teridentifikasi benar. Yang satu kelasnya salah, berarti dia juga teridentifikasi salah atau kelas 0. True negatif, ya. True negatif, lalu ada true positif, ya. Kalau false positif itu dia teridentifikasi secara salah, yang satu dia adalah teridentifikasi atau tertolak secara salah. Kalau kita lihat memakai misalnya orang yang terkena corona atau tidak, kalau true positif berarti orang yang sakit yang terkena corona juga diidentifikasi dia sebagai orang yang terkena corona. Kalau yang true negatif, orang yang didiagnosis tidak terkena, tapi lalu dia juga diidentifikasi tidak terkena corona. Kalau yang false positif, orang yang sehat, tetapi dia bilang sebagai orang yang terkena corona. Sedangkan false negatif adalah orang yang secara diagnosis itu sehat, tetapi dia bilang itu orangnya itu terkena corona. Seperti itu ya. Nah, itu empat-empatnya itu yang kita sebut sebagai data yang nantinya kita gunakan sebagai ini pengukuran di dalam confusion matrix untuk validator. Ya, validator. Oke, kira-kira seperti itu bisa ya? Bisa. Kalau saya gambar, saya tambah. Oh nggak bisa. Ini gambar aja. Mana ini saya? Kalau saya gambar, mungkin seperti ini. Kelas iya, kelas tidak. Kalau yes, no, S1, 0 nanti bingung. Kelas iya, kelas tidak. Ya, kalau tadi dia kena corona atau tidak, confusion matrix-nya mungkin seperti ini. Ya, ini kelas apa tadi? Prediksi ya. Ini kelas prediksi, ini kelas aktual. Berarti yang di sini adalah apa? True, positif, ini true, negatif. Berarti yang iya tetapi dibilang tidak, berarti ini false. False, negatif, berarti di sini adalah false, positif. Oke, kira-kira gambarannya adalah seperti itu. Oke. Nanti dari nilai-nilai itu kita bisa menghitung akurasi. Ada akurasi, ada laju error, ada sensitivitas. Sensitivitas itu kita bilang TPR, lalu ada spesifitas atau TNR. Presisi itu kebenaran kelas prediksi terhadap nilai aktual. Ya, lalu sensitivitas kita biasa panggil juga sebagai recall, ya. TPR-nya itu kita bilang sebagai
recall. Nanti presisi recall curve-nya itu begini ya. Bentuknya adalah seperti ini, ideal point-nya adalah 1. Nanti untuk presisi dan recall otomatis dia trade off antara presisi dan juga nilai recall atau TPR-nya sangat ya, bentuknya adalah seperti itu. Ya. Kita sebut presisi biasanya adalah ukuran kepastian. Sedangkan recall adalah ukuran kelengkapan. Oke. Mungkin seperti itu. Ini sudah example, Anda bisa baca sendiri. Nah, untuk TPR, ya TPR dengan false positive rate-nya, ini kita gambarkan di dalam ROC curve. Nanti yang dihitung dari algoritma sekian dengan algoritma sekian, kita akan menghitung area under curve-nya, berapa antara TPR dengan FP rate-nya. Ya, ini. Nah, kalau kalian memakai lebih dari satu algoritma, nanti kita bisa mengukurnya dengan hal demikian ya, untuk TPR dengan FPR-nya. Contohnya saya menggunakan BiasNet, Gaussian Naive Bayes dengan algoritma tree, jalannya mungkin adalah seperti ini. Ya, jalannya mungkin seperti ini. Oke, yang dihitung adalah area ini ya, area under curve-nya. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Nanti Anda bisa mendapatkan kalau area under curve-nya Anda bisa mendapatkan berapa misclassification cost-nya yang didapatkan dari gambaran ROC. Oke. Ini Anda bisa baca sendiri. Saya langsung lompat ke validasi cluster. Ya, validasi cluster, ini presisi recall gampang lah ya. Kalau cluster gimana? Saya nggak ada label masalahnya, ya kan? Kalau untuk ini kan gampang tuh. Presisinya kalau seperti ini berarti apa? Terhadap kelas aktual, terhadap kelas prediksi, oke lah. Dia 5/5, maka dia 100%. Sedangkan recall terhadap keseluruhan datanya, terhadap data aktual, berarti harus sekitar 71%. Ini kalau Anda bercerita soal tadi klasifikator. Nah, kalau dia cluster nggak ada kelas gimana dong? Berarti validasi dari cluster kita akan mengukur secara berapa nilai internalnya dan berapa nilai eksternalnya. Nah, pengukuran internal dan eksternalnya itu berbeda-beda ya. Kita akan memvalidasi kalau internal tanpa kita melihat eksternal, informasi dari eksternal. Jadi kita hanya melihat dari klasternya itu, purity dari klasternya itu berapa, apakah antara kohesi dengan distinktifnya dia itu cukup jauh atau tidak, kita bisa gambarkan atau tidak, mendekati 1 atau tidak, dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk eksternal, kita melihat secara ground truth, sehingga yang dihitung itu misalnya adalah entropi dari ini, indeks dari setiap clusternya itu. Itu kalau untuk measuring dengan cluster ya, measuring cluster. Atau kita sebut sebagai validitas cluster. Ya, kita mulai dengan validitas internal. Jadi mengukur validitas internalnya itu difokuskan pada separasi dan juga kohesinya atau kohesi dengan distinktifnya. Kita akan melihat distinguish whether non-random structure. Nah, jadi dilihat pada one cluster dulu, baru kita akan compare, ya. Kita akan compare antara satu cluster dengan cluster lain. Jadi kalau kalian masih ingat, dia kan ceritanya tentang kohesi ya, kohesi dengan distinktif atau separasinya. Kalau kohesi kan begini bentuknya, ini tunjuk. Oke. Kohesi kan ini data, ya ukur adalah ini adalah ya, berarti pusat data terhadap ini. Sedangkan separasi
separasi ini pusat data diukur segini kan. Ini kita ukur kohesi, ini kita ukur distintif atau apa? Berapa separasi dari data. Ya kan? Berarti kohesi ini saya bisa bilang kohesi adalah penjumlahan dari kedekatan atau saya bisa bilang proximity ya, proximity kelas X terhadap titik pusat data atau centroid cluster. Oke. Sedangkan kalau separasi antara titik pusat data 1 dengan titik pusat data 2 itu saya dapatnya adalah apa? Proximity atau jarak antara titik 1 terhadap titik 2. Gitu ya. Oke, untuk validasi dari cluster mungkin kita lihat ada beberapa, ada variance within cluster, ada F ratio, ada DBI, ada BIC, ada silhouette index atau silhouette coefficient, ada MDL, ada juga SC. Ya, banyak yang nanti bisa kita gunakan. Contohnya adalah seperti ini kan, masih banyak lagi. Misalnya kita ukurnya dengan jarak-jarak Tanimoto dan sebagainya. Dan indeks, lagi ya, saya lupa separuh. Misalnya kalau kita gabungkan dengan fasi pun bisa ya. Seperti itu. Karena handphone saya, masuk ke ini. Saya mana? Oke, ini. Sebentar ya. Oke. Oke. Saya sebentar meninggalkan Anda ya. 10 menit nanti saya akan kembali lagi. Silahkan persiapkan ini ya, apa kalian ya, presentasi kalian. Ya Pak. Oke, saya matikan dulu bentar.